Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Ta'dhimul Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah ambil poin yang keempat dan yang kelima dari bentuk pengagungan seseorang terhadap ilmu, di mana kita telah sebutkan pada poin yang keempat atau simpul yang keempat bahwa di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah hendaknya seseorang memfokuskan diri mempelajari ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, karena Al-Quran dan As-Sunnah inilah yang merupakan pondasi ilmu, sehingga yang menjadi prioritas dia adalah mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kemudian pada poin yang kelima atau simpul yang kelima, Syekh mengingatkan tentang bagaimana seorang penuntut ilmu dalam mengagungkan ilmu, yaitu hendaknya dia menempuh metode yang tepat, metode yang efektif dan efisien untuk mendapatkan ilmu. Ya, beliau sebutkan ada dua cara ya, atau dua tahapan yang hendaknya dia lakukan untuk dia menguasai ilmu. Kalau seseorang ingin menguasai ilmu dengan efektif dan efisien, maka hendaknya dia mengambil matan yang muktamad di kalangan para ulama dalam setiap bidang. Kemudian yang kedua, dia pelajari matan ini di hadapan seorang guru yang mutqin, seorang guru yang benar-benar menguasai. Maka ini akan sangat membantu dia dalam menguasai ilmu. Jadi dia ambil sebuah matan yang muktamad, bukan suatu matan yang tidak dikenal di kalangan para ulama, tapi suatu matan yang muktamad. Kemudian dia pelajari matan tersebut di hadapan seorang guru yang benar-benar menguasai. Maka dengan menempuh cara seperti ini akan banyak menghemat waktu, ya, akan cepat baginya untuk menguasai bidang ilmu. Baik, ini yang terakhir kita bahas pada pertemuan terakhir. Ya. Sekarang kita masuk ke Al-Maqidus Sadis. Ya, simpul yang keenam, yaitu ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimul aham fal muhim, yaitu memperhatikan cabang ilmu yang akan diambil dan memprioritaskan ya ilmu yang paling penting, kemudian yang penting selanjutnya. Ya, ri'ayatu fununihi fil akhdhi, ini memperhatikan cabang ilmu yang akan diambil dan membuat prioritas mana ilmu yang paling penting untuk diambil. Ya. Ini adalah poin yang ke-6 dari bentuk pengagungan terhadap ilmu. Jadi kalau seseorang itu ingin berhasil dia dalam menuntut ilmu, hendaknya dia melihat ilmu apa yang akan dia ambil. Ya, dilihat dulu, diperhatikan dulu. Kemudian hendaknya dia memiliki prioritas.
hendaknya dia memiliki prioritas. Ya, jangan semua ilmu ingin dia ambil, ya dia ingin menjadi ahli pada setiap bidang, tapi kemudian tidak punya prioritas. Ya, ini satu hal yang sering terjadi di tengah-tengah penuntut ilmu. Dia mempelajari ilmu-ilmu yang harusnya dia kebelakangkan, ya dia tunda belajarnya. Ya. Tapi dia hendaknya mempelajari ilmu-ilmu yang penting terlebih dahulu. Ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa yang dia butuhkan dalam keseharian. Dahulu Syekhuna Fahad Al-Adani, ya, guru kami Syekh Fahad Al-Adani rahimahullahu taala, pernah beliau ditanya tentang apa yang harus dipelajari oleh seorang penuntut ilmu. Ya, maka kata Syekh Fahad, yang pertama akidah yang benar. Ya, akidah yang benar. Dia harus tahu akidah yang benar. Kemudian dia harus tahu bagaimana cara beribadah yang benar. Toharoh yang benar, ya, bagaimana cara yang bersuci yang benar, kemudian cara bagaimana sholat yang benar, ya, bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengan penunaian zakat, ya, yang berkaitan dengan hartanya. Demikian juga dia pelajari tentang bagaimana pelaksanaan puasa dan seterusnya. Ya, kemudian kalau memang dia memiliki profesi, misalnya profesinya dia adalah profesi yang berkaitan dengan harta, berkaitan dengan jual beli, maka hendaknya dia pelajari ilmu jual beli. Jadi ilmu itu ada prioritasnya. Merupakan sebuah kekeliruan yang sering terjadi di tengah-tengah para penuntut ilmu. Dia belajar ilmu-ilmu yang tinggi, tapi ilmu-ilmu yang basic ini dia nggak paham. Ya, ambil contoh misalnya dia tahu tentang ilmu jarh ta'dil. Ya, bagaimana kedudukan rawi fulan, ya, rawi allan, tahu dia. Ya, si fulan ini dhaif, si fulan ini mudallis, si fulan ini ya adalah pemalsu hadis. Dia tahu hal-hal yang demikian. Tapi ketika ditanya, ya, apa saja nawaqidul Islam? Apa saja yang membatalkan keislaman? Nggak paham dia. Ya, nggak paham dia. Ya. Atau ketika ditanya apa perbedaan antara syirik akbar dan syirik asghar? Katakan, "Oh, ternyata ada syirik akbar, syirik asghar ya? Saya baru tahu." Ya. Kemudian apa yang membatalkan wudhumu? Apa saja perkara yang membatalkan wudhu? Oh, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ya. Maka ini sebuah kekeliruan. Ada hal-hal yang hendaknya menjadi prioritas kita untuk kita pelajari terlebih dahulu. Sebelum kita belajar ilmu-ilmu yang tinggi, ada ilmu-ilmu yang basic yang harus benar-benar kita kuasai, yang berkaitan dengan apa yang kita butuhkan dalam keseharian kita. Ya, yang berkaitan dengan posisi kita sebagai hamba Allah. Ya, sebagai ibadullah yang punya kewajiban beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sahihah. Ya, maka ini satu hal yang sangat perlu diperhatikan oleh para penuntut ilmu. Antum jangan belajar yang tinggi-tinggi sebelum yang basic yang sangat diperlukan ini antum kuasai. Ya, apalagi di masa kita ini ya, masalah fitnah, masalah tahdzir antara para dai, ya, saling cela mencela, saling caci mencaci, ya, menjadi makanan para penuntut ilmu. Jadi ada seorang misalnya dia mengetahui si fulan ini dhal, sesat, kesesatannya ini menurut para asatidzah kibar. Tapi ketika ditanya, apa, coba sebutkan rukun sholat itu apa saja? Wah, anda nggak tahu masalah itu. Nah, satu hal yang memalukan. Ente tahu bahwa si fulan ini sudah dijarah, si fulan ini mubtadi', si fulan ini menyimpang. Tapi masalah yang paling krusial yang berkaitan dengan keseharian antum nggak tahu. Apa saja yang membatalkan wudhu antum? Bagaimana tata cara mandi wajib misalnya? Nggak paham dia. Ya. Nah, ini suatu hal yang sangat keliru. Kita tuh dalam belajar tuh punya prioritas ya, akhi. Kita punya prioritas. Ya. Ada hal-hal yang harusnya kita kedepankan. Ada hal-hal yang harusnya kita kedepankan. Nah, ini pesan yang sangat baik dari beliau, hafizahullahu taala, semoga Allah menjaga Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya, suatu hal yang sangat beliau tekankan bahwa seorang penuntut ilmu itu harus punya prioritas. Ya, apa yang harus dia pelajari terlebih dahulu. Ya. Baik, mari kita baca penjelasan beliau hafizahullahu taala dalam kitab Ta'dzimul Ilmi ini. Kata beliau, "Inna surata mustahsanah yazidu husnuha bitamattu'il basari bi jami'i ajza'iha wa yafutu min husniha inda nadhari bi qadri ma yahtajibu anhu min ajza'iha." Baik. Kata beliau, sesungguhnya as-suratul mustahsanah,
suatu gambar pemandangan yang indah, ya, yazidu husnuha bitamatu'il basari bijami ajzaiha. Dia akan bertambah kecantikannya apabila seluruh bagian dari lukisan tersebut bisa dinikmati. Ya, coba misalnya antum ada lukisan pemandangan alam, ya, ada 2 gunung, kemudian ada sawah, kemudian ada jalan, ada mataharinya. Ya, lukisan zaman kita dulu ya. Al-muhim ada gambar pemandangan yang sangat indah. Nah, cuma kemudian hanya ditutupi kemudian gambar tersebut hanya tampak separuhnya saja. Ya, sebagiannya ditutupi karton misalnya, kardus. Apakah dia akan tampak indah? Ya mungkin tampak indah tapi tidak sempurna. Ya. Yafutu min husniha indan nadiri ya biqadri ma yahtajibu anhu min ajzaiha. Maka akan hilang keindahannya sesuai di mata seorang yang melihat lukisan tersebut. Maka akan hilang keindahannya di mata orang yang melihat lukisan tersebut, ya, sesuai dengan kadar bagian yang terhalangi. Misalnya lukisannya, ya, terhalangi separuhnya, maka dia hanya bisa menikmati separuh keindahan dari lukisan tersebut. Separuhnya lagi nggak bisa dia nikmati keindahannya. Jadi ini permisalan beliau ya. Jadi kalau ilmu ini seperti lukisan, ya, kalau kita bisa melihat seluruh bagian ilmu maka akan tampak indah sekali. Tapi kalau misalnya cuma separuhnya saja, mungkin kelihatan indah tapi tidak sempurna, tidak lengkap. Wal ilmu hakada, demikian juga ilmu. Ilmu itu seperti gambar pemandangan tadi. Man ra'a fununahu bil ahdi wa asaba min kulli fannin hadzan, ya, kamulat alatuhu fil ilm. Maka barang siapa yang menjaga bidang-bidang ilmu, dia ambil cabang-cabang ilmu, kemudian dia menguasai setiap bidang ilmu, dia mengambil bagian dari setiap bidang ilmu, kamulat alatuhu fil ilm. Maka akan sempurnalah alatnya di dalam ilmu. Dia akan bisa menikmati ilmu tersebut. Dia akan bisa melihat keindahan ilmu tersebut ketika dia menguasai banyak bidang ilmu. Ya, jadi misalnya seseorang dia mengetahui, ya, tentang akidah. Dia menguasai akidah. Kemudian dia menguasai, ya, ilmu hadis. Dia menguasai ilmu fiqh. Dia mengetahui atau menguasai ilmu lughah. Dia menguasai ilmu-ilmu lainnya, ya, ilmu usul fiqh. Dia menguasai ilmu pokoknya semua ilmu dia kuasai. Dia kuasai semua ilmu. Dia punya penguasaan terhadap semua cabang ilmu. Ya, walaupun kadarnya berbeda-beda tapi semua cabang ilmu dia pernah rasakan, pernah dia pelajari. Maka dia akan bisa melihat bahwa ilmu ini sesuatu yang sangat indah. Ya, ilmu ini adalah sesuatu yang sangat indah. Jadi ini kondisi ideal seseorang. Kalau dia bisa menguasai banyak cabang ilmu, maka ini tentu suatu hal yang sangat diharapkan, diidam-idamkan. Karena dia bisa melihat ilmu ini sebagai sesuatu yang sangat indah. Qala Ibnul Jauzi fi Saydil Khatir, ya, fi Saydi Khatirihi, berkata Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab beliau, ya, kitab beliau judulnya Saydu Khatir, ya, Saydu Khatir. Qala jam'ul ulumi mamduhun. Kata Al-Imam Ibnul Jauzi, mengumpulkan berbagai ilmu ini adalah perkara yang terpuji. Jadi kalau kita bisa mengumpulkan berbagai macam ilmu, ini adalah kondisi yang sangat ideal, kondisi yang sangat diidam-idamkan. Ya, jadi kalau bisa menguasai bukan hanya satu ilmu saja, tapi menguasai banyak ilmu, ini adalah kondisi yang ideal, kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau membawakan sebuah bait syair, min kulli fannin khudh wala tajhal bih wal hurru muttali'un alal asrari. Dari setiap cabang ilmu ambillah, jangan sampai engkau bodoh, engkau tidak mengetahuinya. Kita ulangi, min kulli fannin khudh wala tajhal bih. Dari setiap cabang ilmu ambillah dan jangan sampai engkau tidak mengetahuinya. Fal hurru muttali'un alal asrari.
orang yang merdeka itu adalah orang yang mengetahui berbagai rahasia. Ya, kalau kita mengetahui banyak rahasia, kita akan bebas. Oh, saya tahu ini ada ini di balik ini. Ya, oh saya tahu bahwa di balik ini ada sesuatu. Dia tahu rahasia-rahasia, maka dia akan bebas. Ya, dia akan terbebas dari kesulitan kalau dia mengetahui banyak hal. Ya. Maka seperti itulah keadaan orang yang mengetahui berbagai macam cabang ilmu. Jadi kondisi idealnya seorang penuntut ilmu itu dia tidak hanya menguasai satu cabang ilmu, tapi dia menguasai banyak ilmu. Makanya kata Al-Imam Ibnu Jauzi, ya, min kulli fannin khudh. Setiap cabang ilmu itu, setiap bidang ilmu itu kamu harus ambil bagian, kamu harus tahu. Ya. Wala tajhal bihi, jangan sampai nggak tahu sama sekali. Misalnya tentang ilmu apa? Ilmu hadis. Anda harus tahu tentang ilmu hadis. Tentang fikih apalagi, fikih harus tahu. Ya, tentang ilmu tafsir Anda juga harus tahu. Tentang ilmu lughah, ilmu bahasa Anda juga harus tahu. Ya, jangan sampai Anda bodoh nggak mengetahui sama sekali. Taunya misalnya akidah aja atau taunya fikih saja. Ini merupakan kekurangan. Maka kata beliau, setiap cabang ilmu itu hendaknya kita ambil bagian. Ada yang kita kuasai dari ilmu tersebut. Ya. Kemudian beliau menukilkan dari guru beliau, Syekhu Suyukhina, kata beliau, wa yaqulu Syekhu Suyukhina Muhammad ibni Mani'in rahimahullahu ta'ala fi irsyadit tullab, dan berkata, ya, kakek guru kami, ya, Syekh Suyukhina, guru dari guru kami, ya, berkata kakek guru kami yaitu Muhammad ibnu Mani' rahimahullah dalam kitab Irsyadut Tullab, qala wala yanbaghi lil fadili an yatruka ilman minal ulumin nafi'ah. Ya, kata Syekh Ibnu Mani', tidaklah sepantasnya bagi orang yang memiliki keutamaan untuk meninggalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya. Bukan suatu hal yang baik bagi orang yang memiliki keutamaan untuk meninggalkan, ya, bidang-bidang ilmu yang bermanfaat. Ya. Apa maksud ilmu yang bermanfaat? Allati tu'inu ala fahmil kitabi was sunnah. Yaitu ilmu-ilmu yang menolong dia, membantu dia untuk memahami Alkitab was sunnah. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa pondasi ilmu atau asal dari ilmu itu adalah Alkitab was sunnah. Ya, sehingga segala macam ilmu, ya, segala bidang ilmu yang membantu kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah ini hendaknya kita kuasai. Ya, mulai dari ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, kemudian ilmu hadis, ya, ilmu hadis, demikian juga ilmu usul fiqh, ya, ilmu usul tafsir, ya, hendaknya dia kuasai. Idza kana ya'lamu, ya, min nafsihi quwwatan ala ta'allumihi. Apabila dia mengetahui, ya, terdapat potensi, terdapat kekuatan pada dirinya untuk mempelajari berbagai cabang ilmu tersebut. Ya. Sehingga hendaknya dia apa? Kalau dia merasa mampu, ya, jangan hanya belajar satu ilmu saja, tapi belajar banyak ilmu. Ya, dengan mempelajari banyak ilmu-ilmu tadi, ilmu-ilmu alat, akan semakin bagus pemahaman dia terhadap Alkitab wa Sunnah. Saya ambil contoh saja, ilmu hadis, ya. Ilmu hadis. Ya. Apa kaitannya ilmu hadis dengan Alkitab, dengan Al-Quran? Ya. Al-Quran itu kan ditafsirkan, cara menafsirkan Al-Quran itu kan dengan Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi alaihissalam. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan para sahabat. Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan para tabi'in. Ini bagi para santri di Ma'had Ibnu Katsir, ya, sudah berlalu pembahasan kitab Ushulun fi Tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Nah, kemudian yang kelima, dia ditafsirkan dengan bahasa Arab. Nah, ketika kita menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi SAW, maka kita perlu ilmu hadis. Untuk apa? Untuk memfilter apakah benar tafsiran ini berasal dari Rasulullah SAW ataukah, ya, bukan berasal dari Nabi SAW, atau dhaif dia, atau lemah. Kita memerlukan ilmu hadis. Jadi untuk mengetahui tafsir yang benar,
Ya, kita rujuk lagi. Ya, ada nggak hadis yang berbicara dalam permasalahan ini? Kalau ada, sahih atau enggak? Kemudian juga ucapannya para sahabat, perlu kita filter. Apakah sahih ini berasal dari para sahabat? Apakah sahih ini misalnya berasal dari Ali bin Abi Thalib atau dari Abdullah bin Abbas? Ya, dan para ulama-ulama dari kalangan para sahabat. Ya. Kemudian juga tafsirnya para tabi'i, butuh kita memfilternya. Kalau kita nggak tahu ilmu hadis, bagaimana kita memfilternya? Ya. Demikian juga ditafsirkan dengan lughah. Kalau kita nggak punya ilmu lughah, bagaimana kita bisa menafsirkan Al-Quran? Sehingga semakin banyak cabang ilmu yang kita kuasai, maka kita akan semakin bagus pemahamannya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, semakin kompleks pemahaman kita, semakin luas perspektif kita ya dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kata beliau, idza kana ya'lamu min nafsihi ya qawiyatan ya, atau kuwatan ala ta'allumihi ya, ala ta'allumihi, apabila dia mampu ya untuk mempelajarinya. Ya, bagi orang yang memiliki kemampuan untuk mempelajarinya, maka hendaknya dia pelajari ilmu-ilmu tersebut. Qala wala yasughu lahu an ya'ibal ilma alladhi yajhaluhu wa yuzriya bi'alimihi. Kemudian beliau memberikan sebuah nasihat, dan tidak boleh bagi seorang penuntut ilmu untuk menjelek-jelekkan ilmu yang belum dia kuasai, dan juga mencela orang yang mencela orang yang mengilmuinya. Ya, misalnya dia belum pernah belajar ilmu mustalahul hadis. Ya, dia nggak tahu tentang ilmu mustalahul hadis, maka jangan kemudian dia cela ilmu tersebut. Atau ilmu balaghah. Ilmu balaghah, ya, salah satu cabang ilmu lughah. Dia nggak tahu ilmu balaghah ini ilmu apa, kemudian dia cela. Ya, apalah belajar, nggak perlu kita belajar ilmu balaghah. Ya, atau dia belajar ilmu usul fiqh misalnya. Ya, ngapain belajar ilmu usul fiqh? Apa manfaatnya? Yang penting ada hadisnya, kemudian ya sudah kita praktekkan. Misalnya ya. Ada yang seperti itu, Ustaz. Ada ya orang-orang yang nggak mau belajar. Ya, jadi orang-orang ini sebenarnya nggak kenal ilmu itu seperti apa. Walaupun dia sudah bertahun-tahun duduk di majelis ilmu, dia nggak tahu ilmu itu sebenarnya seperti apa. Maka kata Asy-Syaikh di sini, jangan dia mencela ilmu yang tidak dia ketahui. Ya, kalau Anda belum pernah mempelajari suatu ilmu, belum tahu apa manfaatnya, diam saja udah. Ya, bahkan kalau bisa Anda pelajari ilmu itu. Maka jangan kemudian dia mencela, menjelek-jelekkan suatu cabang ilmu, kemudian dia mencela orang yang berilmu, ya, orang yang menguasai ilmu tersebut. Apa si fulan ya kok kerjanya belajar ilmu ini, apa manfaatnya? Ya. Maka jangan dia mencela orang tersebut. Kalau dia belum tahu kadar sebuah ilmu ya, atau manfaat sebuah ilmu, maka jangan dia cela ilmu tersebut. Qala fa inna hadza naqsun waradhilah. Karena yang demikian ini merupakan kekurangan dan kerendahan, menunjukkan karakter yang rendah. Ya, dia nggak tahu ilmunya itu apa, tapi dia sudah mencela ilmu tadi. Maka ini menunjukkan karakternya yang rendah. Fal akilu yanbaghi lahu an yatakallama bi ilmin aw yaskutu bi hilmin aw yaskuta bi hilmin. Maka orang yang cerdas ya, sudah sepantasnya bagi dia untuk berbicara di atas ilmu, demikian juga dia diam ya di atas ketenangannya. Artinya dia berhati-hati dalam berbicara. Ya, jangan kemudian sembarangan. Kita sering dapati, ngapain kalian belajar misalnya. Ya, ini suatu fakta. Ya, ngapain belajar bahasa Arab? Ya, ada orang bahlul, orang bodoh ya, yang sudah bertahun-tahun ngaji, kemudian mengeluarkan statement, ngapain belajar bahasa Arab? Kata dia. Lah itu ahlul bid'ah, semuanya ahli-ahli bahasa Arab. Kemudian dia sebutkan si fulan, tapi akhirnya menyimpang. Kata dia. Ya. Maka ini menunjukkan dia tidak punya akal, ya. Dia tidak punya akal, nggak punya pemahaman sama sekali terhadap ilmu. Bahasa Arab itu basic ya, bekal sekali bagi para penuntut ilmu. Gimana dia bisa memahami Al-Quran, bagaimana dia bisa memahami hadis Nabi SAW, bagaimana dia bisa memahami
Ya, ucapannya para ulama kalau dia nggak bisa bahasa Arab, ya ini jahil di atas kejahilan, orang bodoh. Maka jangan ikuti orang-orang yang semacam ini. Ya, hanya bikin rusak saja. Ya. Maka sepantasnya dia berkata di atas ilmu dan dia pun diam di atas ilmu. Ya, berhati-hati dalam berbicara. Jangan mencela ilmu yang Anda belum mengetahui apa faedahnya. Ya, wa illa dakhala tahta qauli qail. Ya. Apabila dia tidak berkata, dia tidak berhati-hati dalam ucapannya, maka dia bisa jadi masuk ke dalam ucapan seorang penyair, atani anna sahlan dhamma jahlan uluman laisa ya'rifuhunna sahlu uluman law qaraha ma qalaha walakinna ar-ridha bil jahli sahlu. Seorang penyair mengatakan, telah sampai kepadaku bahwa mencela kebodohan itu sangatlah mudah. Mencela kebodohan sangat mudah. Ya, uluman laisa ya'rifuhunna sahlu. Ya. Yang mengenal ilmu itulah, ya, mengenal ilmu itulah yang sebenarnya tidak mudah. Kalau mencela kebodohan itu suatu hal yang sangat mudah, tapi mengetahui tentang ilmu, ya, mengenal suatu cabang ilmu, ya, ini merupakan suatu perkara yang susah. Tidak semua orang mengenal setiap cabang ilmu. Ya. Maka ini adalah suatu hal yang tidaklah mudah. Ya. Uluman law qaraha ma qalaha. Kalau orang sudah mengenal suatu ilmu, maka tidak mungkin dia membencinya. Qalaha artinya dia membenci. Ya. Kalau dia sudah tahu manfaat tiap cabang ilmu tadi, nggak mungkin dia membencinya. Walakinna ridha bil jahli sahlu. Akan tetapi ridha kepada ketidaktahuan itu memang lebih mudah. Jadi maksud dari bait syair ini, saya mohon maaf kalau kurang dalam menerjemahkan bait syair ini. Ya, tapi inti dari bait syair ini bahwa mencela kebodohan itu gampang. Ya, semua orang pun bisa. Semua orang tahu bahwa bodoh itu adalah suatu hal yang tercela. Namun kemudian, ya, yang susah itu apa? Yang susah itu adalah mengetahui manfaat dari ilmu-ilmu yang ada. Dari cabang-cabang ilmu yang demikian banyak ini, ya, tidak semua orang tahu bahwa ini bermanfaat, ini bermanfaat, ini bermanfaat. Dia nggak tahu. Uluman law qaraha ma qalaha. Yani cabang ilmu, kalau orang itu tahu manfaatnya, nggak mungkin dia membenci ilmu tadi. Bahkan berusaha untuk menguasainya. Walakin ar-ridha bil jahli sahlu. Akan tetapi, ya, keridoan terhadap ketidaktahuan ini lebih mudah. Artinya apa? Ya sudah, biarin aja. Dia nggak mau cari tahu apa manfaat ilmu ini. Dia nggak mau tahu tentang ilmu-ilmu dari ilmu-ilmu tadi. Dia nggak mau tahu sama sekali apa manfaatnya. Sudah, saya nggak mau belajar. Ya, sehingga apa yang ada di benak dia bahwa ilmu ini nggak bermanfaat. Kenapa dia bisa menyimpulkan seperti itu? Karena dia nggak tahu apa manfaat ilmu tadi. Seperti orang yang tadi itu mengatakan, ngapain kita belajar bahasa Arab? Kenapa? Karena dia bodoh, karena dia jahil. Dia nggak tahu bahwa ilmu ini sangat bermanfaat. Maka apa? Dia lebih ridho dengan kebodohannya. Ya, dengan gampang dia mengatakan, ngapain kita belajar bahasa Arab. Ya. Ini yang dimaksudkan oleh beliau bahwa keridhaan kepada ketidaktahuan itu memang mudah. Orang yang malas, ya, dalam menuntut ilmu, ya memang dia akan lebih mudah, ya. Berbeda dengan orang yang belajar. Orang belajar itu kan susah. Tapi orang yang ridho dengan kebodohan, ya sudah, ya, saya ya seperti ini. Nggak ada perkembangannya sama sekali. Ya. Intaha kalamuhu. Ya, sampai di sini ucapannya Syekh Muhammad ibn Mani'. Dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Mani' ini, ya, beliau menyebutkan inti dari apa yang beliau sampaikan, bahwa hendaknya seseorang itu dia menguasai banyak ilmu. Idealnya dia menguasai banyak ilmu yang bisa membantu dia untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau dia belum belajar suatu cabang ilmu, ya, maka hendaknya jangan dia mencela, jangan kemudian mengatakan, oh, ilmu ini tidak bermanfaat, ngapain dipelajari. Ya, tapi dia harus benar-benar mengetahui dulu.
Ya, dia pelajari ilmu tadi, kemudian ketika ketahuan bahwa itu bermanfaat, baru dia tahu bahwa ilmu ini memberikan manfaat. Jangan gampang mencela orang yang mempelajari suatu cabang ilmu. Karena nanti antum kalau berada di dunia para penuntut ilmu itu sering ada ada yang apa ini? Ya, ada yang akan saling saling menjelek-jelekkan. Ada yang saling menjelek-jelekkan, ngapain kamu belajar ilmu ini, ngapain kamu belajar ilmu itu. Ya, tanpa dia mengetahui apa manfaat ilmu yang sedang dipelajari oleh temannya tersebut. Maka jangan pedulikan, kalau memang ilmu itu bermanfaat, pelajari. Baik. Kemudian kata beliau di sini, ya. Wa innama ya tanfa'u ri'ayatu fununil ilmi bi'timadi aslain. Hanya saja penjagaan terhadap cabang-cabang ilmu itu akan memberikan manfaat apabila kita berpegang teguh kepada dua prinsip. Ya, tadi kan judulnya apa? Memperhatikan cabang ilmu yang akan diambil. Nah, dalam memperhatikan cabang ilmu yang akan diambil ini, ada dua prinsip pokok yang harus kita pegang kalau ingin berhasil. Ya, kalau ingin berhasil dalam apa? Mengambil cabang ilmu tadi. Ahaduhuma. Ya, yang pertama kata beliau, taqdimul aham fal muhim. Ya, mengedepankan ilmu yang paling penting, kemudian ilmu yang penting selanjutnya. Atau dengan bahasa lain, memiliki prioritas. Ilmu mana yang hendaknya terlebih dahulu dia pelajari. Ya. Mimma yaftakiru ilaihil muta'allimu ya fil qiyami bi wadhaifil ubudiyyati lillah, yaitu apa yang dibutuhkan oleh seorang pelajar, seorang penuntut ilmu untuk menegakkan atau untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai hamba Allah. Ini yang sempat kita singgung di pengantar tadi, ya, di muqaddimah tadi, bahwa hendaknya seorang penuntut ilmu itu dia memiliki prioritas. Dia memiliki prioritas. Apa yang harus dia prioritaskan? Yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tanggung jawab dan tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya. Maka untuk menegakkan tugas kita sebagai hamba Allah, kita memerlukan ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah akan haramkan baginya surga. Tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepadanya. Ya. Sehingga seseorang perlu mengetahui apa itu kesyirikan. Ya, apa macam-macam dari kesyirikan. Jangan sampai dia tidak tahu, ya, kemudian dia terjatuh melakukan perbuatan tersebut, maka dia pun ya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan kesyirikan. Ya. Sehingga perlu baginya untuk belajar tentang jenis-jenis kesyirikan. Demikian juga tentang ibadah. Ya. Dia diperintahkan untuk menegakkan sholat, maka hendaknya dia mengetahui bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, kata Rasul SAW. Maka perlu tahu dia bagaimana cara sholat yang benar. Dan sebelumnya, ya, merupakan syarat diterimanya sholat adalah seseorang hendaknya bersuci, maka dia pun harus tahu bagaimana cara taharah, bagaimana cara bersuci. Ya. Ini yang harus menjadi prioritas para penuntut ilmu. Ya, hendaknya dia mempelajari perkara-perkara yang merupakan tanggung jawab dia, ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Qala su'ila Malik ibnu Anas, Imamu Daril Hijrah, an talabil ilmi. Imam Malik bin Anas
Imam Darul Hijrah pernah ditanya tentang menuntut ilmu. Faqala hasanun jamil. Menuntut ilmu itu adalah suatu hal yang baik, suatu hal yang indah. Lalu beliau menambahkan sebuah catatan, walakin unzur alladhi yalzimuka min hina tusbih ya ila hina tumsi falzamhu. Menuntut ilmu itu bagus, menuntut ilmu itu indah, kata beliau. Akan tetapi perhatikan perkara-perkara yang diwajibkan, apa yang menjadi kewajibanmu di waktu pagi dan di waktu petang. Maka hendaknya ini yang kau prioritaskan, ini yang kau ambil terlebih dahulu. Ya, jadi menuntut ilmu ini suatu hal yang bagus, tapi lihat apa yang menjadi kewajibanmu. Jangan kemudian ya seseorang misalnya dia tahu siapa saja rawi-rawi yang mudallis, misalnya ketika dia belajar ilmu mustalahul hadis, dia tahu si fulan ini mudallis, si fulan ini dhaif, si fulan ini lemah, si fulan ini tertolak riwayatnya, ya dia tahu ilalul hadis. Tapi itu tadi ketika ditanya tentang apa yang menjadi rukun sholat, ya nggak bisa dia menyebutkan. Apa saja yang menjadi pembatal wudhu misalnya, nggak bisa dia menyebutkan, nggak tahu sama sekali tentang permasalahan itu. Maka ini suatu hal yang sangat keliru, ya suatu hal yang sangat keliru. Dia hendaknya memiliki prioritas dalam belajar. Qala Abu Ubaidah Ma'mar bin Al-Muthanna, Ma'mar bin Al-Muthanna At-Taimi Al-Basri, wafat tahun 209 Hijriah. Beliau mengatakan, man syaghala nafsahu bi ghairil muhim adarra bil muhim. Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang tidak penting atau yang kurang penting, maka dia telah membahayakan atau telah merusak perkara yang penting baginya. Ya, karena manusia terkadang dia tidak bisa fokus terhadap banyak hal. Ya, kalau dia sibuk pada hal-hal yang kurang manfaatnya, maka perkara yang harusnya dia pelajari atau harusnya dia ketahui, ini akan tersia-siakan. Ini akan tersia-siakan. Ya. Maka jangan sampai apa yang menjadi prioritas kita justru kita abaikan. Ya, apa yang menjadi prioritas kita jangan sampai kemudian kita abaikan. Kemudian dalam bait syair disebutkan, qaddim al-ahamma innal ilma jam wal umru taifun zada au dhaifun alam. Ya. Dalam sebuah bait syair disebutkan, qaddim al-aham, prioritaskanlah perkara yang paling penting. Innal ilma jam, sesungguhnya ilmu itu sangatlah banyak. Wal umru taifun, dan umur itu bagaikan bayang-bayang, suatu hal yang tidak pasti. Taifun itu artinya bayang-bayang, suatu hal yang tidak pasti. Ya. Zara au dhaifun alam. Ya. Dia bisa berkunjung ataupun dia cuma singgah. Ya. Zara au dhaifun alam. Ya, jadi dia bisa terus berlanjut, usia kita ini bisa terus berlanjut, atau dia hanya sekedar mampir saja, cuma ada tinggal sebentar saja. Ya, jadi usia kita ini hanya sebentar saja. Maka hendaknya kita memiliki prioritas. Usia kita sebentar, akan tetapi ilmu itu sangatlah banyak. Ya, kalau usia kita dihabiskan untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut, ya, niscaya tidak akan cukup usia kita untuk mempelajari semuanya. Ya, sehingga hendaknya seorang penuntut ilmu dia memiliki prioritas. Apa yang hendaknya dia prioritaskan? Yaitu tadi ilmu-ilmu yang ya membantu dia untuk menegakkan kewajibannya sebagai hamba Allah. Ya, sebagai hamba Allah yang diberi kewajiban untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wal akharu, kemudian perkara yang kedua, ya, ayyakuna qasduhu fi awali talabihi tahsilal mukhtasarin fi kulli fan. Bahwa tujuan dia di awal-awal menuntut ilmu adalah menguasai ya materi-materi ringkas dari setiap cabang. Ya, jadi dia ambil dasar akidah, dia ambil dasar fikih, dia ambil dasar bahasa Arab, dia ambil dasar ilmu hadis, ya, dia kuasai ya bagian-bagian dari ilmu-ilmu ini, walaupun tidak sampai mendalam,
tapi setidaknya dia pernah mencicipi setiap bidang tersebut. Ya. Jadi selain dia tadi mempelajari hal-hal yang dibutuhkan dalam sehari-hari, dalam ibadahnya sehari-hari, hendaknya dia pun apa? Ketika dia belajar, dia mempelajari ya materi-materi yang ringkas dari setiap cabang. Ya, jadi misalnya dia belajar ya cara ibadah, ya dia belajar akidah, ya belajar juga cara beribadah kepada Allah, yakni fikih ibadah. Kemudian sambil dia mengambil apa ilmu-ilmu yang lainnya, tapi ringkasan-ringkasannya saja, ya misalnya dalam ilmu mustalah dia pelajari seperti apa matan al-Baiquniyah. Kemudian dalam ilmu fiqh ya, atau dalam ilmu tafsir misalnya dia pelajari ya materi tafsir yang ringkas, materi tafsir yang ringan. Ya, jadi dia ambil dari setiap cabang ilmu itu materi-materi yang ringkas. Hatta idza istakmala anwa'al ulum an-nafi'ah nadhara ila ma wafaqa tab'ahu minha wa anasa min nafsihi qudratan alaih. Nah, setelah dia menguasai ringkasan-ringkasan ini, ya materi-materi dasar ini, hendaknya dia memperhatikan atau melihat apa ya ilmu yang sesuai dengan bakat dan potensinya. Ilmu yang sesuai dengan bakat dan potensinya. Misalnya dia memiliki ketertarikan pada ilmu tafsir, ya, silakan dia memperdalam ilmu tafsir. Dengan catatan apa? Ilmu-ilmu yang dasar tadi, ilmu-ilmu yang basic tadi sudah dia kuasai. Ya, dia sudah punya pemahaman yang cukup dalam permasalahan fikih. Dia sudah memiliki pemahaman yang cukup dalam permasalahan ilmu hadis. Ya, dalam ilmu hadis dia memiliki kecukupan dalam ilmu nahwu, dalam ilmu sharaf, ya, dalam ilmu-ilmu yang dia butuhkan. Lalu kemudian dia ingin mengkhususkan dirinya pada satu bidang. Ya, saya sepertinya suka ilmu akidah misalnya. Ya, silakan dia memperdalam ilmu akidah. Dengan catatan ilmu-ilmu tadi yang tadi sudah dia kuasai, ya, sudah dia cicipi. Ya, baru kemudian dia masuk ke satu bidang yang sesuai dengan bakat dan potensinya, ya, dan juga kemampuannya. Fatabahhara fihi, kemudian barulah dia mendalami bidang tersebut. Ya, tabahhara fihi artinya apa? Dia mendalami bidang tersebut. Ya. Sawa'un kana fannan wahidan am aktsar. Sama saja apakah itu satu bidang ilmu saja atau lebih dari satu. Ya, misalnya saya sukanya ilmu hadis sama ilmu fikih. Maka silakan setelah dia kuasai ilmu-ilmu dasar tadi, ya, dia memperdalam ilmu hadis, dia memperdalam ilmu fikih. Ya, atau sebagaimana kita sebutkan tadi, dia memperdalam ilmu akidah misalnya. Atau dia senangnya ilmu sirah an-nabawiyah misalnya. Atau dia sukanya sirah an-nabawiyah. Ya, setelah dia kuasai ilmu-ilmu tadi, dia memperdalam masalah sirah an-nabawiyah. Ya. Maka demikianlah cara menuntut ilmu. Jadi dia kuasai bidang-bidang ilmu tadi, kemudian kalau Anda ingin memperdalam, silahkan. Tapi setelah apa? Setelah ilmu-ilmu dasar tadi Anda kuasai. Kemudian kata beliau, amma bulughul ghayati fi kulli fan fattahaqququ bimalakatihi ya bimalakatihi fa innama ya yuhayya'u lahu al-wahidu ba'dal wahid fi azminatin mutawwalatin. Adapun untuk mencapai puncak pada setiap cabang ilmu, kemudian memiliki kemampuan yang mumpuni, ya, menjadi mumpuni dalam satu bidang, ya, fa innama yuhayyu lahu wahidu ba'dal wahid, maka itu baru bisa dilakukan satu persatu. Nggak bisa kemudian dia kuasai cabang-cabang itu semua dalam waktu yang bersamaan. Sehingga bisa saja orang mutafannin, dia memiliki kemampuan di berbagai bidang, tapi mau tidak mau dia harus kuasai satu persatu. Ya. Misalnya tadi dia sudah belajar semua ilmu, ya, dasar-dasar semua ilmu sudah dia pelajari. Lalu dia ingin memiliki keahlian di bidang tafsir, maka ini hanya bisa dilakukan dia fokus saja dalam ilmu tafsir. Sampai ketika dia benar-benar berada di puncak, benar-benar menguasai ilmu tafsir, ya, baru dia pindah ke
cabang ilmu yang lainnya. Tapi ini kata beliau ya, wahidu ba'dal wahid fi azminatin mutatawilatin. Ini hanya bisa dilakukan satu persatu dan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Ya. Tafsir misalnya, ilmu tafsir, dia harus belajar ilmu usul tafsir. Ya, dia harus belajar ilmu kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang ilmu tafsir, seperti mulai dari yang ringkas seperti yang disebutkan ya, kalau di Yaman itu dia mulai dengan usulun fi tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian dia masuk ke dalam muqaddimah usul tafsir ya, muqaddimatut tafsir karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian dia masuk ke dalam kitab, mempelajari kitab Al-Itqan ya, karya Al-Imam As-Sayyuti ya. Kemudian baru dia pelajari tafsir-tafsir, mulai tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, dia baca tafsir Ibnu Katsir, dia pelajari bagaimana metodenya Al-Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran satu demi satu. Kemudian dia berpaling pada tafsir-tafsir yang lainnya, membutuhkan waktu yang sangat panjang. Membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ya. Jadi kalau misalnya ingin mencapai puncak, ya dia membutuhkan waktu yang sangat panjang. Mungkin seumur usianya, seumur hidupnya dia hanya bisa mencapai puncak pada satu bidang ilmu saja. Kalau ilmu hadis ya sudah ilmu hadis saja. Ya. Ilmu hadis saja, dia tidak bisa mencapai puncak dalam segala ilmu. Kemudian kata beliau, "Tsumma yanzuru al-muta'allimu fi ma yumakkinuhu." Ya. Yumakkinuhu min tahsiliha ifradan lil funun wa mukhtasaratiha wahidan ba'da wahid. Kemudian seorang penuntut ilmu hendaknya dia melihat apa yang bisa membuat dia fokus pada satu bidang ya, satu bidang ilmu ya, satu persatu. Au jam'an laha, atau dia bisa mengumpulkannya bareng-bareng. Maksudnya seorang penuntut ilmu ini hendaknya dia berkaca, apakah saya bisa untuk mempelajari satu bidang ya dalam satu waktu atau bisa berbarengan. Kan tadi kita sudah sebutkan ya bahwa cara belajar itu adalah menguasai dasar-dasar ilmu, ilmu-ilmu yang dasar. Nah, kemudian seorang penuntut ilmu itu hendaknya dia melihat, mampukah dia untuk mempelajari ilmu-ilmu dasar ini secara bersamaan. Misalnya ya, di satu waktu dia belajar dasar nahwu, atau dia belajar dasar fikih, atau dia belajar dasar hadis. Bisa nggak ini dibarengi? Ya. Kalau bisa, maka tidak mengapa. Tapi kalau tidak bisa, maka satu persatu selesaikan dulu dasar nahwunya, kemudian masuk dia kepada dasar yang lain, ya, ilmu dasar akidah atau ilmu dasar hadis. Ya. Jadi dia melihat dirinya, memperhatikan dirinya, apakah saya mampu untuk mengerjakannya berbarengan, belajar berbarengan atau satu persatu. Wal ifradu huwa al munasib li umumit thalabah. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, belajar satu persatu ini lebih mencocoki bagi para keumuman para penuntut ilmu. Sehingga misalnya dia belajar nahwu, fokus kepada nahwu dulu, dasar nahwu dia kuasai, kemudian dia pindah ke dasar hadis, kemudian dia mempelajari ilmu dasar fiqh atau ilmu dasar tafsir, ya, satu persatu dulu, jangan berbarengan, ya. Kebanyakan para penuntut ilmu nggak bisa berbarengan seperti ini, ya. Atau kalau berbarengan ini akan membutuhkan upaya yang lebih keras, ya. Kalau misalnya kita ginilah istilahnya, dalam satu hari, misalnya dalam satu minggu kita belajar ilmu nahwu saja dalam satu pekan, ini akan lebih mudah daripada dalam satu pekan itu kita harus belajar banyak ilmu, ya. Harus murojaah hadis, harus murojaah fikih, harus murojaah tafsir. Nah, ini berat. Tapi kalau misalnya nahwu saja yang kita pelajari, maka ini akan lebih mudah, ya. Dalam setiap hari itu belajarnya nahwu sampai selesai, baru pindah fokus pada ilmu mustalah yang dipelajari dalam setiap hari, mustalah. Kemudian pindah lagi ke yang lainnya. Maka ini kata beliau lebih cocok bagi keumuman para penuntut ilmu. Ya. Qala wa min tayyari syi'ri syanakitah qalu ahadihim. Termasuk bait syair yang populer, toyar syair
Toyaru syair ini artinya suatu bait syair yang populer tapi tidak diketahui siapa yang mengucapkannya, siapa yang merangkaikannya. Ini maksud dari toyaru syair, artinya sesuatu yang bait syair yang populer tanpa diketahui siapa yang memulai untuk mengucapkannya pertama kali, nggak tahu. Qala wa min toyari syairi asyanaqithah qaulu ahadihim, ya, termasuk bait syair yang populer di kalangan penduduk negeri Syinkit. Syanaqithah yakni orang-orang penduduk negeri Syinkit. Syinkit ini suatu kawasan yang ada di negara Mauritania. Banyak para ulama berasal dari sana. Mauritania ini negara yang berada di daerah di barat benua Afrika. Ya, Mauritania. Ya, Maghrib itu ke sana lagi. Ya. Mereka dikenal sebagai pabriknya para ulama. Ya, banyak para ulama berasal dari negeri Syinkit. Ya, orang-orang yang disebut Syinkiti, jamaknya Syanaqithah. Qaulu ahadihim, ucapan sebagian dari antara mereka, wa in turid tahsila fannin, ya, tammimah. Wa in turid tahsila fannin tammimah. Wa an siwahu qabla al-intihai mah. Wa fi taradufil ulumil man'uja intawa amanistabaqa lan yakhruja. Ini unik ya bait syairnya. Ya, apabila engkau menginginkan untuk menguasai suatu cabang, maka tuntaskanlah. Ya, kalau ingin menguasai satu bidang ilmu, maka belajar yang tuntas, jangan separuh-separuh. Wa an siwahu qabla al-intihai mah. Dan untuk bidang yang lainnya berhenti dulu. Jangan kemudian kau habiskan waktumu untuk belajar banyak bidang. Ya, apabila kau ingin menguasai satu bidang, maka tuntaskanlah bidang tersebut sampai selesai. Adapun ilmu-ilmu yang lain tinggalkanlah terlebih dahulu. Wa fi taradufil ulumil man'ujah. Menyelesaikan banyak ilmu dalam satu waktu itu satu hal yang tidak bisa, satu hal yang tertahan, satu hal yang sulit untuk diwujudkan. Intau amani istabaqa lan yakhruja. Karena dua anak yang kembar tidaklah keluar secara bersama-sama. Ya, ini perumpamaan. Jadi untuk menguasai dua ilmu secara bersamaan ini satu hal yang sulit. Bagaikan anak kembar. Anak kembar yang ada di rahim ibunya, kalau keluar itu bisa nggak bareng-bareng? Nggak bisa ya. Anak kembar itu kalau keluar dari rahim ibunya nggak bisa bareng-bareng. Harus ada yang keluar duluan. Blub keluar duluan, baru disusul yang kedua. Blub keluar. Ya, nggak bisa mereka keluar bareng-bareng. Nah, seperti itulah orang yang berusaha menguasai banyak bidang ilmu secara bersamaan. Nggak bisa. Harus satu per satu. Ya. Jadi apabila Anda menginginkan untuk menguasai bidang ilmu, maka tuntaskanlah satu bidang ilmu, yang lainnya tinggalkan terlebih dahulu. Ya. Karena menyelesaikan banyak ilmu dalam satu waktu ini satu hal yang sulit untuk diwujudkan. Ya, karena bayi yang kembar tidak mungkin keluar secara bersama-sama. Masya Allah. Ya. Qala wa man arafa min nafsihi. Kemudian kata beliau, barang siapa yang mengetahui ya dari dirinya qudratan ala jam'i jama', maka barang siapa yang mampu untuk mengumpulkan bidang ilmu, ya, dia bisa memahami atau dia bisa menguasai bidang ilmu secara bersamaan, maka hendaknya dia lakukan. Wa kanat haluhu istithna'an minal umum, maka apa yang ada pada dirinya ini merupakan pengecualian. Ya, Anda spesial berarti kalau Anda bisa menguasai banyak cabang ilmu dalam satu waktu. Bukan berarti tidak mungkin, kata beliau, mungkin. Tapi ini keadaan yang spesial, keadaan yang khusus. Ya. Jadi idealnya, kata beliau, ilmu itu dikuasai satu persatu, jangan berbarengan. Tapi kalau misalnya ada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, kecerdasan, ya, untuk menguasai beberapa bidang ilmu secara berbarengan, maka tidak mengapa. Tidak mengapa, yang demikian tidak mengapa. Tapi mayoritasnya, sebagaimana yang beliau sampaikan, mayoritasnya ya menguasai ilmu itu dalam
waktu yang tidak bersamaan. Satu persatu dia kuasai. Kemudian beliau menutup pembahasan tentang tentang memperhatikan cabang ilmu yang diambil ini, ya. Beliau menyebutkan suatu peringatan, ya, peringatan yang perlu disampaikan berkaitan dengan sebagian penuntut ilmu yang tidak mau mempelajari cabang-cabang ilmu. Dia maunya hanya belajar satu cabang ilmu saja. Ya, jadi suatu hal yang bukan yang kita inginkan, ya. Memang betul hendaknya seseorang itu memperhatikan cabang ilmu yang akan dia ambil, tapi bukan berarti dia meninggalkan sebagian cabang ilmu lalu dia hanya fokus pada satu cabang ilmu. Ini juga suatu kekeliruan. Bukan artinya prioritas, ya, harus punya prioritas artinya kita tidak mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Bukan artinya kita punya prioritas artinya kita hanya mempelajari satu cabang ilmu saja. Ini juga suatu kekeliruan. Kata beliau, wa min nawaqidi hadal ma'qidi al-musyahadah al-ihjamu an tanawu'il ulum. Termasuk perkara pembatal dari poin ini, ya, sebagaimana yang dipersaksikan adalah yang pertama, beliau sampaikan ada 3 perkara, 3 peringatan, ya. Yang pertama adalah al-ihjamu an tanawu'il ulum, menolak untuk belajar bermacam-macam ilmu. Ya, salah satu fenomena yang beliau persaksikan, ada sebagian para penuntut ilmu yang tidak mau belajar cabang-cabang ilmu, hanya dia hanya mau belajar satu ilmu saja. Ya, misalnya dia mau belajar ilmu hadis, ya, ilmu hadis saja yang dia pelajari, nggak mau belajar fikih misalnya. Atau dia ingin fokus di akidah saja, nggak mau belajar fikih sama sekali, sehingga tidak punya kemampuan sama sekali dalam ilmu fiqh. Maka ini suatu hal yang tercela. Ya, menolak untuk belajar cabang-cabang ilmu ini sebuah kekeliruan, kata beliau. Ini yang pertama, ya, al-ihjamu an tanawu'il ulum, menolak untuk belajar, ya, bermacam-macam ilmu, hanya ingin belajar satu ilmu saja. Yang kedua, wal istighfafu bi ba'dil ma'arif. Yang kedua, dia meremehkan, ya, sebagian cabang ilmu. Ya, ngapain kamu, misalnya ada orang sedang belajar ilmu usul fiqh, ya, mendalami ilmu usul fiqh, kemudian dia rendahkan, ngapain belajar ilmu usul fiqh dalam-dalam, ya, ngapain belajar lughah, ya, secara mendalam, ngapain belajar ilmu misalnya, ya, ilmu mustalahul hadis secara mendalam, meremehkan sebagian cabang ilmu, ya. Sehingga seseorang hendaknya tidak melakukan hal yang demikian. Ya, semua ilmu itu bermanfaat, tidak kemudian dia meremehkan sebagian cabang ilmu. Kemudian yang ketiga, al-istighalu bima la yanfa. Ya, ma'al wala'i bil gharaib. Kemudian perkara yang ketiga, dia sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Dan senang dengan hal-hal yang aneh. Misalnya ketika dia belajar, yang dia cari itu hal-hal yang aneh. Ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin memberikan contoh, misalnya beliau menukilkan dari Al-Imam Al-Qurtubi, termasuk perkara yang aneh muncul dari para penuntut ilmu. Ada yang berusaha mencari tentang rasa air, ya, air bahnya Nabi Nuh. Apa rasa dari air bahnya Nabi Nuh? Apakah dia tawar ataukah asin? Ya, dia habiskan waktunya untuk mencari, ya, apa yang menjadi rasa banjir, air banjir di masanya Nabi Nuh alaihissalam. Maka yang demikian tidak bermanfaat. Ya, atau apa warna anjingnya Ashabul Kahfi. Kemudian apa jenis anjingnya? Apakah anjingnya bulldog atau anjingnya apa, dia cari-cari. Ya, nggak ada manfaatnya. Atau dia menyibukkan dirinya misalnya untuk mencari tahu kayu apa yang dipakai sebagai tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam melempar tongkatnya, ya, itu dari kayu apa, jenisnya apa, ya, bagaimana proses pembuatannya. Maka yang demikian
termasuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang aneh-aneh. Wa kana Malikun yaqul, dahulu Al-Imam Malik mengatakan, syarrul ilmi al-gharib wa khairul ilmi adh-dhahirul ladzi qad rawahun nas. Sejelek-jeleknya ilmu adalah perkara-perkara yang aneh, perkara-perkara yang gharib. Wa khairul ilmi adh-dhahirul ladzi qad rawahun nas, dan sebaik-baik ilmu ya yang tampak yang diriwayatkan oleh manusia. Ya, jadi sejelek-jelek ilmu adalah yang aneh-aneh, dan sebaik-baiknya ilmu adalah yang diriwayatkan atau diperbincangkan oleh manusia, oleh para ulama. Ya. Jadi kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan pada poin yang ke-6 ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah seorang penuntut ilmu itu hendaknya memiliki prioritas. Apa sih yang harus dia pelajari? Ya. Yang pertama tentunya dia harus memprioritaskan apa yang berkaitan dengan keseharian dia. Kewajiban dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, inilah yang pertama kali dia pelajari. Kemudian poin yang kedua, beliau menasihatkan untuk apa? Mempelajari semua cabang ilmu, walaupun itu hanya ringkasannya saja. Ya, sehingga dia memiliki wawasan, ya, sedikit wawasan dalam ilmu ini, kemudian baru dia memperdalam suatu bidang. Ya, baru kemudian dia memperdalam suatu bidang. Dan kemudian kalau dia ingin memperdalam suatu bidang, maka hendaknya dia lakukan satu persatu. Jangan memperdalam dua bidang sekaligus dalam satu waktu. Kemudian poin yang keempat, ya, hendaknya dia menjauhi hal-hal yang yang membuat dia gagal dalam bidang ini. Di antaranya tadi itu menolak untuk belajar cabang ilmu, kemudian meremehkan cabang ilmu, dan lebih menyenangi hal-hal yang aneh. Ya, lebih menyenangi untuk mencari hal-hal yang aneh dari pembahasan para ulama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Masya Allah ya, sebagaimana yang disampaikan oleh banyak orang bahwa yang paling mendapatkan faedah dari sebuah majelis ilmu itu adalah yang mengajarkan. Saya Masya Allah ketika mengajarkan kitab Ta'dhimul Ilmi ini banyak sekali faedah-faedah yang didapatkan. Ya, walaupun kita sudah pernah belajar menuntut ilmu, tapi yang namanya ilmu tentang adab seperti ini ya harus terus-menerus diulang. Dan kalau diulang pun ya dia akan semakin menambah manfaat dan semakin menambah wawasan kita. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, poin yang ke-7 ini juga penting ini. Ya, ini tentang memanfaatkan masa muda. Al-mubadaratu ila tahsilihi waqtidami sinnis siba wasyabab. Bersegera dalam menuntut ilmu. Ya, bersegera dalam menuntut ilmu dan benar-benar memanfaatkan masa kanak-kanak dan masa muda. Ya, intinya jangan nikah dulu ya, belajar dulu. Baik, insya Allah ini akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang, atau mungkin juga sampai ke materi yang ke-8 juga kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang bismillah ta'ala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa